Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Anugerah ASN 2020. Saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN dan RB yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai satu bentuk penghargaan bagi ASN dengan kinerja melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS membuka peluang bagi ASN untuk dapat diberikan penghargaan karena telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada ASN yang mendapatkan penghargaan dengan kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan pejabat pimpinan tinggi PPT Teladan. Hadirin sekalian yang berbahagia, visi Indonesia Maju menjadi target untuk mengantarkan Indonesia yang sejahtera bergerak dari posisi middle income country menjadi high income country. Pemerintah telah menetapkan 5 program prioritas untuk menuju Indonesia Maju, yaitu pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kemajuan satu bangsa sangat bergantung dari kualitas SDM yang dimilikinya. SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas mensyaratkan harus sehat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. SDM unggul salah satunya berasal dari ASN sebagai pegawai sekaligus ujung tombak pembangunan di berbagai sektor dan menjadi agen perubahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mengantarkan Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Posisi strategis ASN tersebut karena perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang berwawasan kebangsaan, profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadirin yang terhormat, saat ini Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia sedang dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Seluruh tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mengalami perubahan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki keyakinan dan optimisme untuk terus berjuang dan beradaptasi menjalani suatu tatanan normal baru. Tetap produktif, berkinerja optimal, namun dengan menerapkan disiplin tinggi serta patuh pada protokol kesehatan. Pada sisi lain,
Kondisi pandemi tersebut menuntut perubahan cara kerja, terutama pada upaya untuk menciptakan birokrasi yang sederhana, responsif, gesit, lincah, cepat, serta berorientasi pada hasil, outcome. Tujuannya agar semua kebijakan dan program yang telah diputuskan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Alur birokrasi harus memudahkan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari program secara cepat dan tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi komprehensif dalam bentuk Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, birokrasi pada semua sektor dan tingkatan harus disesuaikan guna mendukung pelaksanaan legislasi baru tersebut. Berkenaan dengan penyederhanaan birokrasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perlunya dukungan penuh dari para pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menuntaskan penyederhanaan birokrasi secara cepat, tapi cermat dan pasti. Kedua, kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi eselon 3 dan 4 agar diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan. Ketiga, penataan struktur organisasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsi kebutuhan sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi. Yang keempat, tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, akan tetapi harus terjadi perubahan mindset terkait profesionalitas atau kecakapan, kecepatan, kelincahan, dan efisiensi kerja. Kelima, penyederhanaan birokrasi terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hadirin yang berbahagia, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali tentang pentingnya seluruh ASN secara aktif untuk terus melakukan inovasi, menggali gagasan baru yang kreatif, mencari model bisnis yang memiliki nilai tambah, dan mengelola cara kerja baru yang berkelanjutan, continuous improvement. Dalam alam kompetisi yang ketat, hanya birokrasi dan ASN yang bekerja secara inovatif yang akan mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inovasi harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan bagi pengguna layanan, pelaku usaha, dan tata kelola organisasi. Kapasitas inovasi birokrasi harus terus ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saya harapkan kepada seluruh penerima penghargaan agar terus menginspirasi dan berinovasi, memberikan karya-karya terbaiknya kepada bangsa dan negara. Kepada Kementerian PAN dan RB, saya minta agar terus menjaga iklim yang kondusif bagi birokrasi dan ASN serta menggali dan menemukan praktik-praktik terbaik yang selanjutnya dapat dijadikan standar kompetensi dan layanan yang dapat diaplikasikan secara regional maupun nasional melalui transfer pengetahuan dan berbagai pengalaman. Pusat-pusat keunggulan dan inovasi birokrasi harus terus dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan.
semangat terus untuk berkarya dan hidup sehat, perketat lagi disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bekerja adalah suatu ibadah dan kehormatan sekaligus amanah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan dengan niat yang tulus. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai semua ikhtiar yang kita lakukan dan memberikan petunjuk serta lindungannya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.